Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan tema kita tentang waris. Pada video yang lalu kita sudah mulai menyampaikan prolog tentang dasar-dasar waris dalam Islam terkait dengan ayat dan terkait dengan asbabun nuzul, sebab-sebab diturunkannya ayat waris. Pada kali ini kita lanjutkan membahas tentang tema waris lain, yaitu furudul muqaddarah. Jadi dalam ilmu waris itu ada yang disebut terminologinya namanya furudul muqaddarah. Apa itu furudul muqaddarah? Furudul muqaddarah itu artinya bagian-bagian yang sudah ditetapkan di dalam Al-Qur'an, ya. Furudul muqaddarah dalam Al-Qur'an berdasarkan surat An-Nisa ayat 11, ayat 12 sampai 13 itu ada 6, ya. Yang pertama adalah 2/3, ya. Kemudian yang kedua ada setengah, ya, nisfu. Yang ketiga ada 1/3, ya. Yang keempat ada 1/4, yang kelima ada 1/6, dan yang keenam ada 1/8. Jadi hanya 6 sebenarnya furudul muqaddarah atau ketentuan-ketentuan angka waris di dalam Al-Qur'an. Saya ulang, yang pertama adalah 2/3, kemudian setengah, ada 1/3, ada 1/4, ada 1/6, dan ada 1/8. Nah, mari kita bahas untuk siapa angka-angka itu dan dalam kondisi situasi ahli waris seperti apa mendapat angka-angka itu. Yang pertama kita bahas 2/3, ya, sulusa. 2/3 itu diperuntukkan pertama adalah untuk anak perempuan yang lebih dari satu. Ya, jadi kalau ada suami istri, ya, tidak meninggalkan anak laki-laki, misalnya anak perempuan meninggalkannya anak perempuan lebih dari 2, 3, 4, semuanya anak perempuan, maka anak perempuan yang lebih dari 2 itu bagian warisnya adalah 2/3. Jadi 2/3 itu diperuntukkan untuk anak perempuan yang lebih dari 2. Kemudian yang kedua, 2/3 juga diberikan kepada saudara perempuan. Tapi perlu dicatat kapan saudara perempuan dapat waris, ya. Karena bisa terhalang oleh adanya ahli waris yang lain. Ini hanya ketentuan umum saja. Misalnya ada seorang meninggal, ya, suami istri, istrinya meninggal, punya saudara perempuan lebih dari 1, ya, katakanlah 2 misalnya, ya. Maka suaminya mendapat setengah karena tidak punya anak, dan saudara-saudara perempuannya dapat 2/3 dibagi rata sesuai dengan jumlah, misalnya saudara perempuannya 3, maka 2/3 dibagi 3. Itu kita merujuk pada ayat Al-Qur'an surat An-Nisa. Kemudian yang kedua ada angka setengah, angka setengah. Untuk siapa dan kapan setengah ini dibagikan? Setengah ini hanya dibagikan kepada 2 kemungkinan. Yang pertama kepada suami. Ya, jadi kalau suami istri, istrinya meninggal, katakanlah istrinya punya harta waris dan tidak punya anak, maka suaminya mendapat setengah dari harta yang ditinggalkan oleh istri. Ya, sebagai ilustrasi saja, misalnya suami istri, istrinya masih punya bapak kandung, ya. Kemudian istrinya meninggal dan meninggalkan suami. Suaminya dapat setengah karena tidak ada anak, dan ayah kandungnya mendapat sisa asobah dari harta waris yang dimiliki oleh istri, ya. Perlu dicatat, harta waris itu adalah harta yang ditinggalkan oleh si mayit, yang dimiliki oleh mayit. Kemudian yang setengah, ya, juga setengah yang kedua diberikan kepada satu anak perempuan. Ya, jadi kalau ada suami istri meninggalkan satu anak perempuan, ya, meninggalkan istri, suaminya meninggal, ya, dan punya anak satu perempuan, maka anak yang satu perempuan tadi bagiannya mendapat setengah.
Itu peruntukan setengah berdasarkan Al-Quran surat An-Nisa. Kemudian yang berikutnya ada angka seperempat. Ya, kapan seperempat itu berlaku dan untuk siapa? Seperempat itu diberlakukan hanya untuk suami dan istri. Dalam kasus seperti apa? Misalnya begini. Suami istri, istrinya meninggal, ya. Tapi dari perkawinan ini memiliki anak, misalnya laki-laki atau perempuan, ya. Katakan saja misalnya satu anak perempuan, satu anak laki-laki, istrinya meninggal, istrinya punya harta waris, maka warisannya untuk suami mendapat seperempat. Kenapa? Karena ada anak, ya. Tentu anak laki-laki dan perempuannya mendapat sisa dari seluruh harta warisan dengan prinsip 1:2, ya. 2 bagian laki-laki dan 1 bagian untuk perempuan. Itu seperempat. Seperempat yang kedua adalah untuk istri, ya. Kapan istri mendapat seperempat? Misalnya suami istri, suaminya meninggal, ya, kemudian meninggalkan istri, ya, tapi tidak punya anak dari pernikahan itu. Katakanlah misalnya suaminya punya bapak kandung masih hidup, ya, suaminya meninggal, maka istrinya mendapat seperempat dari harta waris yang ditinggalkan oleh suami, dan ayah kandung dari suami mendapat sisa, ya. Itu contoh saja, ya. Jadi seperempat itu hanya untuk 2 kemungkinan. Yang pertama adalah untuk suami apabila pernikahannya meninggalkan anak, ya, kalau istrinya meninggal. Dan kedua untuk istri kalau suaminya meninggal dan tidak melahirkan keturunan atau tidak punya anak. Itulah 3 poin dulu yang kita jelaskan. Saya ulang, ya. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Yang pertama adalah tadi 2/3, ya. Yang kedua adalah setengah, dan yang ketiga adalah seperempat. Nanti kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.